Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Nurse Eni Dewi Pamungkas, dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Nurse. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai breastfeeding atau menyusui. Kita mulai dari fakta dan juga mitos terlebih dahulu. Silahkan, bagi yang merasa daerahnya punya atau pernah mendengar hal-hal yang akan saya sampaikan seperti ini, nanti kita akan belajar apakah ini termaksud fakta atau mitos. Yang pertama adalah kolostrum dibuang karena menyebabkan sakit perut. Kira-kira ini termaksud fakta atau mitos ya? Ya, ini adalah mitos. Jadi, kolostrum itu tidak boleh dibuang, justru harus diberikan kepada bayi. Kemudian, yang kedua adalah payudara kecil tidak akan menghasilkan cukup ASI. Apakah itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos. Kemudian, bayi terus menangis artinya ASI ibu sedikit. Fakta atau mitos? Ya, itu juga mitos. Kemudian, bayi usia 1 hari diberikan bubur nasi. Ya, itu juga mitos. Kemudian, menyusui membuat ibu menjadi lapar dan haus. Ya, sebetulnya itu merupakan salah satu fakta ya. Yang terakhir adalah jangan menyusui bila ibu sakit. Nah, ini merupakan salah satu mitos karena ketika ibu sakit, ibu tetap boleh menyusui. Kemudian, selanjutnya ini adalah peraturan atau gold standard yang dikeluarkan dari WHO, yang mana WHO adalah organisasi kesehatan dunia yang merekomendasikan mengenai pemberian makan pada bayi dan juga anak. Jadi, WHO mengatakan bahwa untuk memberikan nutrisi yang terbaik kepada bayi dan anak, mulailah dari IMD. IMD itu mulai menyusu dalam setengah sampai 1 jam setelah persalinan. Jadi, setiap bayi yang baru lahir, dia akan direkomendasikan untuk skin to skin contact kepada ibunya setengah dan juga 1 jam setelah persalinan. Yang kedua, bayi terus diberikan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Dan kemudian dilanjutkan MPASI setelah usia 6 bulan dan diteruskan menyusui hingga usia 2 tahun. Nah, ini adalah fisiologi sederhana mengenai proses menyusui. Ketika bayi menyusu, dia akan memberikan stimulasi dan juga rangsangan kepada otak di bagian hipotalamus. Kemudian hipotalamus ibu akan memberikan respon atau memberikan instruksi kepada kelenjar pituitari yang akan mengeluarkan kedua hormon yaitu prolaktin dan juga oksitosin. Prolaktin ini nantinya akan memproduksi ASI, sementara oksitosin ini nantinya bertugas untuk mengeluarkan ASI. Sehingga dua peran hormon ini sangat berkontribusi untuk kesuksesan menyusui ibu dan juga bayi. Nah, ini adalah prinsip ASI. Prinsip ASI ini ada 2, teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah supply dan juga demand. Nah, kedua prinsip ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena ketika ingin supply-nya tinggi atau supply-nya banyak, maka harus dibuat demand-nya banyak juga. Jadi ketika supply-nya tinggi, maka demand-nya akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau demand-nya atau demand-nya rendah atau permintaannya rendah, maka supply-nya pun ikut rendah juga. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh ibu ketika ingin meningkatkan produksi ASI, dia bisa meningkatkan demand-nya dengan cara menyusui atau diperah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh supply by demand, di mana ketika banyak permintaan, maka produksinya akan banyak juga. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa dimulai dari stok atau produksi ASI yang belum penuh gitu ya, kemudian lama-lama menjadi penuh dan juga hingga hampir tidak tercukupi begitu ya untuk storage-nya. Nah, tapi teman-teman kembali lagi harus diperhatikan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan atau sebaiknya tidak menyimpan ASI yang begitu banyak dalam kondisi yang terlalu lama. Kenapa? Karena sebaiknya bayi itu diberikan ASI fresh, artinya
ketika ibu selalu bersama dengan bayinya selama 24 jam, tidak perlu untuk melakukan perah ASI. Nah, ini hanya diperuntukkan bagi ibu yang akan bekerja atau ibu yang akan meninggalkan bayinya, sehingga dia perlu melakukan perah ASI untuk meningkatkan demand dan juga supply dengan cara seperti ini. Tapi kembali lagi, ini harus disesuaikan dengan kondisi ibu dan juga bayi. Apabila ibu terus-menerus berada pada bayinya, selalu bersama dengan bayinya, maka dia tidak diperlukan untuk memerah ASI seperti ini. Pun juga sebaliknya, ketika ibu harus meninggalkan bayinya, sebaiknya perah ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Karena ASI diberikan paling baik adalah dalam kondisi yang fresh atau yang paling baru. Nah, ini adalah perbedaan antara semua susu, antara susu manusia atau ASI, sapi, dan juga formula. Teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa perbedaan ya antara susu manusia ya. Susu manusia itu terdapat lemak yang bervariasi, kemudian protein sebesar 0,9% dan laktosanya adalah oligosakarida. Sementara sapi memiliki lemak dan protein yang cukup besar ya, kemudian laktosa yang lebih sedikit dibandingkan ASI. Dan sementara formula memiliki lemak yang konstan ya, kemudian protein 1,5 dan terdapat laktosa yang ditambahkan sukrosa. Nah, laktosa yang ditambahkan sukrosa ini atau kita kenal dengan gula, ini akan membuat rasa formula atau rasa susu formula ini lebih manis dibandingkan susu manusia atau ASI. Kenapa? Karena ada tambahan sukrosa. Nah, apabila bayi terus-menerus diberikan susu dengan tambahan sukrosa, maka dia akan lebih memiliki kecenderungan menyukai makanan atau minuman yang manis. Nah, ketika itu terus-menerus berlanjut, maka dia akan lebih memilih atau lebih suka dengan makanan yang manis. Nah, ini akan membuat faktor resiko bayi atau anak terkena diabetes mellitus apabila terus berlanjut lebih jauh lagi. Nah, ini adalah resiko apabila tidak menyusui. Kita akan bahas di lain waktu, tapi teman-teman bisa baca bahwa ada faktor resiko yang akan terjadi kepada ibunya dan akan terjadi kepada bayinya apabila tidak dilakukan menyusui. Nah, prinsip menyusui ada dua yang harus teman-teman ingat. Ketika teman-teman melihat ibu ya atau pasien yang sedang menyusui bayinya, maka teman-teman harus melihat atau mengkaji posisi dan pelekatan. Apa itu? Posisi ini sebetulnya ada banyak sekali bermacam-macam, teman-teman. Ada yang namanya cradle hold ya. Teman-teman bisa dilihat di sini cradle hold ini hampir 100% semua ibu menyusui akan menggunakan posisi cradle hold. Di mana bayi akan ditopang dengan tangan yang non-dominan, kemudian tangan yang dominan akan menghandle atau memegang bagian payudara. Ini hampir dilakukan oleh 100% ibu menyusui. Namun ada juga posisi yang lain ya, seperti cross cradle ya, kemudian football, side lying, dan juga light back. Nah, semua prinsip posisi ini harus ada 4. Yang pertama adalah telinga dan juga bahu bayi harus berada dalam satu garis lurus. Kemudian perut ibu menyentuh dengan perut bayi ya, lalu hidung bayi diarahkan ke puting, dan yang terakhir adalah ibu mendekap. Tapi nanti untuk posisi kita akan belajar lagi lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pelekatan. Pelekatan ini adalah sejauh mana ya bayi bisa melekat atau memasukkan payudara ibu ke dalam rongga mulutnya. Kenapa? Karena pelekatan yang baik itu akan membuat pengeluaran ASI banyak atau pengeluaran ASI secara maksimal. Sementara sebaliknya, ketika pelekatannya buruk ya, maka akan membuat ASI yang dikeluarkan itu tidak sempurna atau kurang banyak. Dan ini juga akan menimbulkan rasa sakit seperti itu. Nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut. Nah, teman-teman juga bisa ya menilai proses menyusui ibu dan juga bayi menggunakan tools. Tools di sini yang sering digunakan adalah latch score atau kita kenal dengan score latch ya. Ada beberapa komponen yang harus dilihat ketika kalian melihat atau mengkaji ibu yang sedang menyusui bayinya, yaitu latch ya, audible,
ya, kemudian type of nipple, kemudian comfort dan juga hold. Dan teman-teman di sini bisa melihat ada 3 skor ya, komponen skor yang dikatakan 0 sampai 3 itu poor atau pelekatannya buruk ya. Kemudian 4 sampai 7 moderate atau sedang, dan 8 sampai 10 itu good. Nah, teman-teman bisa mengevaluasi proses menyusui bayi menggunakan tools ini, dan nanti kalian bisa lakukan scoring. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai tools ini. Ini adalah masalah menyusui yang sering sekali didapatkan atau kita jumpai kepada ibu. Yang pertama adalah puting susu lecet ya. Teman-teman di sini seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya, begitu pelekatan bayi kurang atau dangkal maka akan menimbulkan puting susu lecet. Kenapa bisa seperti itu? Karena bayi hanya menyusu di permukaan puting saja, sementara dia seharusnya menyusu hingga masuk ke badan payudara ibunya, atau setidaknya bagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Nah, apabila dia tidak melakukan dengan benar, maka dia akan melukai permukaan puting ibunya sehingga menimbulkan lecet. Kemudian payudara bengkak juga. Nah, ini bengkak ini disebabkan karena hormon oksitosin yang tidak rilis. Kenapa seperti itu? Mungkin karena ibunya stres, ya, sakit, cemas, kemudian tidak punya support system atau kurang dukungan keluarga, sehingga dia merasa ketakutan, merasa cemas ya, yang akan membuat hambatan terhadap pengeluaran hormon oksitosin. Sementara yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hormon oksitosin itu sangat penting sekali. Ada 2 hormon, prolaktin dan oksitosin, yang fungsinya oksitosin ini untuk mengeluarkan ASI. Apabila oksitosinnya terganggu, maka ASI tidak akan keluar dengan sempurna atau dengan mudah, sehingga akan menimbulkan pembekakan. Nah, ketika terus berlanjut teman-teman, pembekakan ini akan menimbulkan suatu abses ya, atau infeksi yang dikenal dengan mastitis. Nah, ini adalah proses lebih lanjut dari bengkaknya payudara. Ketika terus menerus ya terjadi bengkak tidak bisa dikeluarkan, maka akan terjadi infeksi. Dan proses mastitis ini tentunya perlu tenaga kesehatan lebih lanjut, bahkan mungkin dibutuhkan tindakan operatif. Kemudian ada juga yang merasa bahwa sindrom ASI-nya kurang. Nah, sebetulnya ini bukan karena ASI-nya betul-betul kurang, tapi karena pemahaman yang disampaikan orang-orang sekitar bahwa bayinya sering menangis sehingga ASI-nya dikatakan kurang. Padahal sebenarnya bukan karena ASI-nya kurang, tapi karena proses posisi dan pelekatannya yang belum sempurna sehingga bayi belum mendapatkan maksimal ASI. Nah, ada juga yang ibu sakit ya, antara HIV atau COVID atau sakit yang lain yang membuat proses menyusui menjadi terhambat atau terganggu. Ada beberapa komunitas begitu ya, atau ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa HIV dan juga COVID itu tetap bisa menyusui asal dengan prosedur ya, kemudian dengan regulasi yang cukup sehingga ibu dan bayinya tetap berada dalam kondisi kesehatan yang maksimal. Nah, ini juga merupakan masalah, diantaranya adalah puting yang terlalu pendek ya, atau flat ya, terlalu panjang ya, kemudian terbenam atau kita sebut dengan inverted. Nah, ini juga menjadi kendala bagi ibu menyusui terhadap bayinya. Kenapa? Karena apabila ibu tidak diberikan edukasi atau pendidikan sejak awal, maka proses menyusui akan begitu penuh dengan tantangan. Tapi ini sebetulnya bisa kita cegah, bisa kita tanggulangi selama periode antenatal atau periode kehamilan. Jadi kita sebagai nurse atau sebagai perawat, kita bisa melakukan assessment terhadap kondisi payudara ibu. Apakah nantinya kondisi puting ini akan menjadi faktor resiko masalah menyusui atau tidak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari masalah menyusui yang disebabkan karena penggunaan breast pump yang terlalu kuat begitu ya, kemudian proses pelekatan yang belum sempurna sehingga menyebabkan puting terpecah atau crack ya, kemudian adanya sumbatan karena oksitosin tidak rilis ya, sampai akhirnya
menyebabkan masalah lebih lanjut. Ya, baik, seperti itu teman-teman untuk materi breastfeeding hari ini. Silahkan belajar lagi lebih lanjut. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.